Seringkali kita mikir kalau investasi saham itu ya simpel aja kan? Beli, tahan, terus jual. Tapi gimana kalau saya bilang sebagai investor, kita tuh punya kekuatan lebih dari itu. Kekuatan buat ikut nentuin masa depan perusahaan yang kita investasikan. Yuk kita bedah sama-sama kekuatan itu. Nah, ini dia pertanyaannya. Waktu kita punya saham, kita ini cuma numpang aja, ikut arus, atau kita bisa jadi pilotnya? Apa kita bisa ikut mengarahkan perusahaan biar makin sukses dalam jangka panjang? Pertanyaan inilah yang bakal kita jawab bareng-bareng. Jadi, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya, apa sih artinya jadi pemilik aktif? Terus kita dalami fondasinya, yaitu stewardship. Dari situ kita lihat senjata utamanya, yaitu engagement atau dialog. Tentunya kita juga bakal lihat bukti nyatanya, apakah ini beneran berhasil. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam satu kerangka yang gampang banget buat dipahami. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Investor sebagai pemilik aktif. Di sini kita bakal lihat gimana cara pandang seorang investor itu berubah total. Dari yang tadinya pasif, sekarang jadi jauh lebih proaktif. Biar gampang, bayangin aja gini. Investasi itu bukan cuma soal milih kapal yang kelihatannya paling bagus dan beli tiketnya. Enggak, sebagai pemilik aktif, Anda itu punya hak buat ngobrol langsung sama kaptennya, memastikan kapalnya berlayar ke arah yang benar, dan terhindar dari badai. Jadi, ini bukan cuma soal milih perusahaan yang tepat, tapi juga ikut memastikan perjalanannya sukses sampai tujuan. Terus, filosofi di balik memastikan kapal dikemudikan dengan benar ini, apa namanya? Nah, jawabannya adalah stewardship. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa itu artinya? Coba lihat definisi ini. Jadi, stewardship itu bukan cuma soal jagain aset, tapi secara aktif meningkatkan nilainya. Tujuannya adalah mencegah kerugian gara-gara kelalaian. Intinya, ini adalah cerminan dari tugas fidusia, sebuah tanggung jawab hukum dan etis buat bertindak demi kepentingan terbaik orang lain, yang dalam kasus ini adalah para investor. Biar gampang, coba deh bayangin seorang steward itu kayak penjaga sebuah rumah besar. Tugasnya bukan cuma mastiin rumahnya nggak rusak loh. Mereka harus merawatnya, melindunginya, dan benar-benar bertindak demi kepentingan si pemilik biar nilai rumah itu terus naik. Nah, analogi ini pas banget buat seorang investor yang mempraktikkan stewardship. Tapi jangan sampai salah kaprah ya. Stewardship ini beda banget sama aktivisme investor yang mungkin sering kita dengar di berita. Bedanya di mana? Stewardship itu ibarat merawat pohon dari bibit, disiram, dipupuk supaya bisa tumbuh besar dan berbuah lebat. Butuh waktu. Sementara aktivisme jangka pendek itu seringkali kayak mau panen buahnya secepat mungkin. Kadang-kadang dengan cara yang sedikit memaksa. Fokus dan tujuannya benar-benar beda. Oke, kalau stewardship itu adalah filosofinya, terus gimana cara ngejalaninnya di lapangan? Nah, disinilah engagement atau dialog masuk sebagai alat utamanya. Mari kita lanjut ke bagian ketiga. Engagement itu bukan sekedar datang ke RUPS setahun sekali terus angkat tangan. Bukan. Ini adalah dialog yang terus-menerus punya tujuan yang spesifik dan dilakukan langsung dengan manajemen dan dewan direksi perusahaan. Intinya, ini soal jadi proaktif, bukan reaktif. Anggap aja gini, stewardship itu komitmen kita sebagai pemilik yang bertanggung jawab. Dan engagement itu senjatanya, alatnya, dialog yang kita pakai buat ngejalanin komitmen itu. Dua hal ini nggak bisa dipisahin. Jadi, ini poin yang krusial banget ya. Engagement itu bukan ngobrol-ngobrol biasa atau basa-basi. Ini tuh percakapan yang terstruktur dan fokus. Setiap kali kita ngobrol sama perusahaan, harus ada tujuan yang jelas. Entah itu buat perbaiki strategi, ngubah praktik bisnis, atau mengelola resiko jadi lebih baik. Terus, apa aja sih yang dibahas? Seperti yang bisa kita lihat, topiknya luas banget. Mulai dari strategi bisnis, alokasi modal, sampai tata kelola kayak gaji eksekutif dan manajemen risiko. Kenapa? Ya karena semua ini tuh pilar yang nentuin sehat atau enggaknya sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Nah, slide ini penting banget buat dipahami. Ada perbedaan besar antara sekedar memantau dengan benar-benar melakukan engagement. Kalau memantau, Anda cuma kumpulin info buat kepentingan sendiri, mau beli, jual, atau tahan saham. Tapi kalau engagement, tujuannya itu buat mengubah perusahaan jadi lebih baik. Fokusnya beda total, yang satu ke portofolio Anda, yang satu lagi ke masa depan perusahaan itu sendiri.
Ada dua bentuk utama dari engagement. Pertama, dialog langsung. Ini adalah saat para investor duduk bareng manajemen buat ngebahas isu-isu penting. Terus yang kedua, dan ini powerful banget, adalah voting atau pemungutan suara. Ini mirip banget sama hak suara kita di pemilu loh. Hak suara kita sebagai pemegang saham adalah cara langsung biar suara kita didengar dalam keputusan-keputusan besar perusahaan. Satu investor ngomong, mungkin didengerin. Tapi gimana kalau ratusan investor ngomong dengan satu suara yang sama? Nah, ini dia yang namanya aksi kolektif dan kekuatannya luar biasa. Yuk kita lihat. Contoh paling nyata dan keren itu The Investor Forum di Inggris. Bayangin aja nih, ini kayak serikat pekerjaannya para investor. Mereka ngumpul, nyatuin suara, terus datang ke dewan direksi perusahaan sebagai satu kekuatan besar. Pesan mereka jadi jauh lebih kuat dan pastinya susah buat diabaikan. Dan coba lihat deh definisi dari The Investor Forum sendiri. Kutipan ini ngerangkum semua yang kita bahas dari tadi. Dialog aktif, tujuan spesifik, dan fokus utamanya selalu buat ningkatin nilai jangka panjang. Ini adalah standar emas untuk engagement yang efektif. Pertanyaan berikutnya, emangnya dialog kayak gini beneran bisa menghasilkan sesuatu? Beneran ada dampaknya ke nilai investasi? Yuk kita cari tahu buktinya di bagian keempat ini. Ternyata, engagement yang efektif itu berjalan di 3 level sekaligus. Pertama, komunikatif. Ini soal tukar-menukar informasi dan ekspektasi. Kedua, pembelajaran, di mana investor dan perusahaan sama-sama jadi lebih pintar. Dan yang ketiga, ini yang menarik, ada level politiknya, yaitu membangun hubungan dan pengaruh supaya perubahan benar-benar terjadi. Dan ini dia buktinya. Sebuah studi besar di Inggris menunjukkan angka yang keren banget. 65% atau hampir 2/3 dari tujuan engagement itu berhasil dicapai. Ini bukti kalau dialog yang terstruktur itu benar-benar manjur. Apalagi untuk urusan restrukturisasi dan kebijakan keuangan. Wow, dan lihat angka ini. Studi lain di Amerika Serikat menemukan kalau engagement yang sukses itu diikuti oleh imbal hasil tambahan rata-rata sebesar 7,1% di tahun berikutnya. Itu bukan angka main-main loh, ini adalah bukti konkret dampak finansialnya. Jadi, jujur aja deh, apakah semua obrolan ini cuma teori di atas kertas atau benar-benar bisa bawa perubahan nyata buat perusahaan dan investasi kita? Jawabannya, iya, jelas banget. Engagement yang berkualitas tinggi itu benar-benar bawa hasil nyata. Ini bukan cuma omong kosong. Kita bisa lihat perubahan konkret dalam perilaku perusahaan. Alokasi modal jadi lebih efisien, manajemen risikonya lebih baik, bahkan sampai budaya perusahaannya pun ikut membaik. Dampaknya nyata dan bisa diukur. Jadi, poin kuncinya begini. Tata kelola perusahaan yang bagus atau governance yang seringkali diperbaiki lewat engagement itu fungsinya kayak perisai. Perisai yang melindungi investasi Anda dari potensi kerugian. Ini soal membangun fondasi yang kokoh, bukan cuma ngejar untung sesaat. Oke, setelah kita pahami semua potongan-potongan puzzle-nya, sekarang waktunya kita satukan semuanya dalam satu kerangka kerja yang utuh di bagian terakhir ini. Nah, kerangka ini merangkum semulanya dengan sangat rapi. Alurnya jelas banget. Dimulai dari filosofi luhur yaitu stewardship, diwujudkan lewat aksi nyata bernama engagement yang fokus pada pendorong nilai utama, dijalankan lewat 3 dinamika, dan akhirnya menghasilkan peningkatan nilai aset. Semuanya nyambung dalam satu rantai yang solid. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Menjadi pemilik aktif itu bukan lagi cuma urusan investor institusi raksasa. Ini adalah sebuah mindset, sebuah pergeseran peran dari sekedar jadi penonton menjadi penjaga aktif bagi masa depan investasi kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, percakapan apa yang akan Anda mulai? Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.